Ma Yun atau biasa kita kenal dengan nama Jack Ma, lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China pada tanggal 15 Oktober 1964. Jack Ma tidak berasal dari keluarga kaya, bahkan bisa dikatakan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Oleh karena itu, maka Jack Ma harus bekerja untuk membantu keluarganya meringankan beban ekonomi. Sejak kecil, Jack Ma sudah sering mengalami penolakan. Dia ditolak beberapa sekolah pilihannya karena nilai ujian matematikanya yang tidak begitu memuaskan. Ketika usia 12 tahun, Jack Ma sudah tertarik belajar bahasa Inggris. Dia bekerja menjadi pemandu wisata di hotel dekat Danau Hangzhou selama 8 tahun. Bahkan, dia harus mengendari sepedanya selama 40 menit ke hotel supaya dia bisa belajar bahasa Inggris. Ketika para turis keluar dari hotel, Jack Ma akan menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata. Sebagai gantinya, Jack Ma minta diajari berbahasa Inggris. Pada saat itulah, dia bertemu dengan seorang pria berkewarganegaraan Australia yang bernama Ken. Ken adalah seorang insinyur. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Ken turut membawa ketiga anaknya, David, Stephen, dan Susan. Suatu hari, mereka melakukan survei di Taman Sihu yang berada di Hangzhou. Di sanalah David mendapatkan teman pertamanya di Tiongkok. Jack Ma sengaja mendatangi David untuk melatih bahasa Inggrisnya yang belum lancar. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang masih pas-pasan, Jack Ma memberanikan diri untuk berbicara dengan David. Sejak hari itu, mereka pun menjadi teman, dan bertemu kala ada kesempatan di taman yang sama. Beberapa bulan kemudian, Ken dan keluarganya pun harus kembali ke Australia. Meskipun begitu, hubungan pertemanan mereka tidak putus di sana. Mereka masih saling menulis surat. Demikian akhirnya David menjadi sahabat pena Jack Ma. Panggilan Jack sendiri diberikan oleh David karena sebagai orang barat agak kesulitan mengucapkan nama Chinese-nya. Karena kedekatan mereka, seiring dengan berjalannya waktu, Jack Ma bahkan menganggap Ken sebagai ayah angkat. Karena keinginan untuk belajar bahasa Inggris yang tinggi, Jack Ma akhirnya mencoba mendaftar di beberapa universitas. Sayangnya Ma tidak lolos dalam ujian saringan masuk. Kemudian, ia akhirnya kuliah di Hangzhou Normal University dan mengambil jurusan bahasa Inggris dan lulus pada tahun 1988. Di dalam karir pekerjaan, Jack Ma juga pernah mendaftar puluhan pekerjaan dan selalu ditolak. Bahkan, ia juga pernah ditolak di kepolisian dan KFC. Dari 25 orang yang mendaftar kerja, 24 orang diterima dan hanya Jack Ma yang ditolak. Akhirnya ia bisa mengajar di sebuah universitas dengan gaji sebulan sebesar 114.000 sampai 142.500 per bulan pada saat itu. Jack Ma pertama kali menggunakan internet pada tahun 1995. Saat dia mencari kata bir dan China di Yahoo, dia menemukan kenyataan bahwa tidak ada data tentang China. Akhirnya dia tertarik pada komputer dan meminjam uang dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputer. Padahal, Ma tidak mengerti tentang komputer ataupun surat elektronik, bahkan tidak pernah menyentuh keyboard komputer sebelumnya. Berbekal rasa penasaran, ia menciptakan website untuk jasa terjemahan bahasa China dengan seorang teman. Hanya dalam beberapa jam saja, Ma menerima banyak email yang membantunya membangun situs tersebut. Kejadian itulah yang menjadi faktor pemicu berdirinya Alibaba Group 4 tahun kemudian. Kini, Alibaba merupakan retailer online terbesar di China dan berada di posisi kedua di dunia setelah Walmart. Situs pertamanya, Alibaba.com, merupakan tempat pertama yang menghubungkan para eksportir China dengan para pembeli di luar negeri. Perusahaannya juga mampu dengan cepat menarik para investor. Saat ini, Alibaba berniat mengalahkan eBay. Berkat kegigihannya, dua situs Alibaba, Taobao Marketplace dan Tmall.com, kini mendominasi sistem portal pengiriman China. Sekarang, perusahaan yang dia pimpin, Alibaba Group, bernilai lebih dari 200 miliar US dollar setelah melantai di bursa New York pada Oktober 2014. Ma merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Jack Ma, warga China daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai biliuner dunia. Pada 2015, Ma masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Perusahaan Jack Ma juga menjadi e-commerce terbesar di negara yang penduduknya terbesar di dunia. Tanpa berbekal pengetahuan sedikit pun di bidang teknologi, Jack Ma ternyata mampu menjadi pendiri retailer online terbesar di China, Alibaba Group. Berkat bisnisnya itulah, mantan guru bahasa Inggris ini sukses menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Banyak pengusaha yang menjulukinya sebagai Crazy Zack karena ide-ide bisnis super gila dan fantastis yang dilontarkannya.
Tak ada satupun yang yakin Jack dapat mewujudkan seluruh ide bisnisnya tersebut. Dibandingkan berbicara soal kehebatan perusahaan, dia lebih senang membahas bagaimana Alibaba dapat membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan pekerjaan dan melayani masyarakat. Pada Agustus 2014, Jack Ma sebenarnya telah menyandang gelar sebagai miliarder terkaya di China. Kala itu, Jack Ma diprediksi akan meroket saat Alibaba melepas saham perdananya di Amerika Serikat. Benar saja, IPO yang digelar Alibaba di Bursa Saham New York akhir pekan lalu mencetak angka fantastis dan mencetak rekor dunia. Dilansir dari Forbes, Senin tanggal 11 November 2019, pendiri Alibaba Jack Ma menjadi orang terkaya di China. Kekayaan Jack Ma mencapai sekitar 537 triliun rupiah. Siapa yang menyangka bahwa seseorang yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, kini bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di China? Yang dulunya bukan siapa-siapa tapi menjadi orang hebat saat ini. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang mengetahui hari esok dengan pasti. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk mencoba apapun yang terbaik bagi masa depan.